Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beribu-ribu macam nikmat, yaitu nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua dapat berjumpa, bersimpuh bersama, dapat melihatnya di channel YouTube Muhammad Rifki Adlitama. Alhamdulillah, salawat teriring salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan baginda agung, publik figur mulia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya insyaallah mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua dapat berjumpa lagi di tugas kuliah UAS tafsir ayat-ayat dakwah, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 104, Quran surat Ali Imran ayat 110. Nanti kita bikin 2 part atau 3 part insyaallah. Jadi biar seru, karena dari penjelasannya mungkin dari satu ayat ke ayat yang lainnya itu nggak cukup 6 menit untuk membahas 3 surat, karena masya Allah nih ayat yang berhubungan dengan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang menyeru kepada kebajikan dan juga untuk menghindari dari yang keji, perbuatan yang mungkar, dan dari situlah kita disebut orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau telah menyebutkan di Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 bahwasanya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah kalian ada di sebagian umat yang menyeru kepada kebajikan, ta'muruna bil ma'ruf, yang menyeru kepada yang ma'ruf, yang baik, yang baik, dan juga wa yanhauna 'anil munkar, dan juga menjauhi dari perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Lalu ada riwayat yang diriwayatkan dari Imam Ja'far al-Baqir, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi thumma qala al-khairi ittiba'i Quran wa sunnah. Dari Al-Imam Ja'far al-Baqir telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair. Lalu beliau berkata, summa qala, lalu beliau berkata, al-khair tibai, maka apa yang dimaksud dengan kebajikan yang demikian ini? Al-Quran wa sunnah, yaitu Quran dan juga sunnah. Lalu makna dari ayat ini ialah ada dari segolongan umat Rasulullah SAW yang menyuruhkan kepada kebajikan. Siapakah dia? Yaitu dia seorang ulama, seorang kiai, seorang habaib, dan juga seorang tokoh-tokoh, yaitu ulama besar, yang meskipun Allah Subhanahu wa taala juga
memberikan kita tugas individunya masing-masing. Apakah tugas individunya? Yaitu dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sholat, puasa, dan lain-lainnya. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warada, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat atas kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati bilisani, maka apabila jika tidak bisa merubahnya dengan tangan, ubahlah dengan fabilisani, dengan lisannya, dengan mulutnya. Fa in lam yastati fabiqalbih, maka jika tidak juga bisa baik dengan tangan maupun lisan, maka ubahlah dengan hati. Ubahlah dengan hati. Karena apa? Karena wazalika daful iman, karena itulah selemah-lemahnya iman. Dan juga ada suatu riwayat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwasanya beliau mendapat cerita dari Sulaiman bin Al-Hashimi, dan juga diceritakan lagi dari Ismail bin Ja'far, diceritakan lagi dari Amr bin Abu Amr, diceritakan lagi dari Abdullah bin Abdurrahman, diceritakan lagi dari Huzaifah bin Yaman, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Tuhan yang diriku berada di genggaman kekuasaannya, dan hendaklah kalian menyerukan kepada yang ma'ruf dan juga melarang dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala mengirimkan siksa dari sisinya. Dan kemudian kalian memohon pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, namun doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri, menjaga segala keluarga kita, baik sanak famili kita, saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, anak cucu keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala minta untuk dijaga. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Maka itu marilah sama-sama kita menjaga diri, menjaga segala perbuatan kita, dan juga kita menyerukan kepada kebajikan, menyerukan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat memahami apa yang telah disampaikan yang tadi. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa ambilna fi tarikatihim wa muwafiqin bil fitani. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyul ummi wa alihi washabbihi wasallam. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yadan sungguh asyik, mata melirik, anak siapa yang cantik, pakai kebaya kain batik.